meminjam pisau cukur. Dalam video ini lagi-lagi saya akan membahas lagi salah satu tuduhan yang terkadang dilontarkan oleh kaum muslim tentang Allah yang meminjam pisau cukur. Seperti yang sudah berkali-kali saya bahas tentang di mana kaum muslim seringkali mengkutip suatu ayat Alkitab tanpa membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat tersebut. Apalagi mengerti tentang latar belakang budaya ataupun sejarah pada saat ayat tersebut ditulis. Tentunya Anda sudah menonton video saya yang berjudul ayat-ayat porno dalam Alkitab. Kalau belum silahkan tonton juga. Tuduhan kaum muslim tersebut diambil dari Yesaya 7 ayat 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Sebelum saya membahas tentang ayat tersebut, mari kita lihat dua aspek yang melatar belakangi ayat tersebut. Pertama, latar belakang tentang eksistensi rambut dan jenggot bagi orang Israel. Dan yang kedua adalah latar belakang sejarah pada saat itu. Bagi orang-orang Israel, rambut dan jenggot adalah merupakan simbol dari kehormatan. 1. Eksistensi rambut dan jenggot. Dalam hukum Taurat, ada ketentuan tidak mencukur habis rambut kepala menjadi gundul, dan tidak mencukur jenggot. Rambut di dalam kehidupan Israel juga dianggap sebagai lambang pengabdian seseorang untuk Allah dengan tidak memotong rambutnya. Imamat 19 ayat 27, janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Imamat 21 ayat 5, janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Sedangkan kepala gundul dianggap sebagai kehinaan dalam kehidupan Israel pada zaman dahulu dan bisa dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Ulangan 14 ayat 1, kamulah anak-anak Tuhan, Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Simson dan Absalom tidak dicukur rambutnya, karena mereka ini disebut sebagai nazir Allah. Orang nazar harus membiarkan rambutnya tidak dicukur selama masa sumpahnya, setelah itu ia mencukur seluruhnya sebagai tanda pensucian. Imamat 14 ayat 8. Simson bersifat khusus, karena rahasia kekuatannya terletak di rambutnya yang tidak boleh dicukur. Bilangan 6 ayat 5. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazar janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. 2. Fakta sejarah. Nah, setelah kita mengerti apa arti eksistensi rambut dalam budaya orang Israel, mari kita sekarang lihat dari sisi fakta sejarah. Nabi Yesaya hidup pada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, dan ia dipanggil sebagai nabi pada tahun matinya Raja Uzza, sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun. Pada pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi, baik Israel pada pemerintahan Yerobeam II 782–753 sebelum Masehi, maupun Yehuda pada pemerintahan Uzza, menikmati masa kemakmuran. Keadaan ini sebagian besar adalah akibat lemahnya kerajaan Aram dan alpanya campur tangan Asyur di wilayah barat dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam kemakmuran Yehuda pada masa pemerintahan Uzza tahun 745 sebelum Masehi, Tiglat-Pileser III menduduki tahta Asyur dan sebelum tahun 740 sebelum Masehi, ia pun menguasai Syria Utara.
Selanjutnya Tiglat-Pileser III menaklukkan kota Aram di Hamat dan memaksa kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk membayar upeti supaya terlepas dari nasib yang sama. Kondisi ini memunculkan gerakan anti-Asyur, yaitu Pekah dari Israel dan Rezin dari Aram. Gerakan ini memaksa Raja Ahaz dari Yehuda untuk bergabung. Karena Ahaz tidak bersedia, ia akhirnya meminta pertolongan dari Asyur dan hal tersebut menyebabkan Yehuda menjadi negara dalam kendali Asyur. Pada tahun 732 sebelum Masehi, Asyur merebut Damsyik dan mengambil wilayah utara dataran Yizreel. Sedangkan sisa kerajaan utara dibiarkan dalam kepemimpinan Hosea. Setelah peristiwa tersebut, ada gerakan kemerdekaan untuk menentang kekuasaan Asyur. Pada peristiwa ini, Yesaya hadir untuk memperingatkan Yehuda untuk tidak terlibat dalam gerakan politik yang sama, khususnya dalam hal meminta bantuan kepada bangsa Mesir. Pada zaman Hizkia, juga timbul gerakan-gerakan sejenis yang melibatkan Yehuda dan Mesir. Setelah Sargon Raja Asyur meninggal, gerakan Yehuda timbul menantang penerusnya, Sanherib 705–681 sebelum Masehi. Setelah kita mengerti apa arti eksistensi daripada rambut dan fakta sejarah yang ada, sekarang mari kita bahas ayat tersebut. Seperti kita ketahui bahwa dalam Alkitab banyak suatu cerita yang dikisahkan melalui suatu perumpamaan. Demikian juga dalam Yesaya 7 ayat 20, yang menyatakan adanya penghukuman dari Allah kepada Yehuda dengan melalui tangan-tangan orang Asyur. Ahaz di masa pemerintahannya mengalami kesulitan. Tanah Yehuda dijapit oleh bangsa Syria yang bergabung dengan Israel Utara, perang Syria Efraim, sebab ia tidak mau bergabung pada koalisi mereka, yang bermusuhan dengan Asyur. Ia menyuap bangsa Asyur untuk membantunya. Tapi, sebagai imbalan bantuan Asyur, ada upeti yang besar yang harus dibayar. Dan Allah melakukan penghukuman kepada Yehuda melalui Asyur ini. Pisau cukur yang dipinjam, ialah Raja Sanherib, yang memerintah kerajaan Asyur tahun 705–681 sebelum Masehi. Dia pada tahun 701 meratakan hampir seluruh Yehuda, menghancurkan 46 kota, menurut laporan mereka, dan membawa 200.000 tawanan. Bangsa Asyur dipinjam, maksudnya Allah menggunakan bangsa lain sebagai pisau cukur yang melucuti kehormatan dan kesombongan bangsa Yehuda. Hal ini terjadi karena Ahaz dan rakyatnya tidak mau percaya kepada YHWH. Ahaz melakukan banyak dosa, ia tidak mempedulikan nubuat Yesaya dan malah mengorbankan anaknya kepada Moloch. Ia mengadakan kebaktian di bukit dan pemujaan berhala. Dan bahkan bait Allah Yerusalem ditutupnya sama sekali. Nah, sekarang jelaslah bahwa lagi-lagi Yesaya telah menggunakan suatu perumpamaan dalam menyampaikan nubuatan dari Tuhan Allah.